Dalam sebuah hotel, seorang perempuan dengan tidak berhati-hati menjatuhkan barang. Ketika ia ingin memungutnya kembali, tubuhnya dari lantai 14 menembus lantai, hingga terjatuh sampai ke lantai 1. Nahas, ia meninggal. Anehnya, tidak ada kerusakan di langit-langit. Beberapa menit yang lalu, seorang pria mengambil sebuah fragmen logam, dan melakukan transaksi bersama beberapa orang misterius lainnya. Namun datanglah sekumpulan detektif mengejar mereka. Dia meletakkan fragmen logam itu di dalam laci, mengikuti dua orang berjas hitam, masuk ke gudang hotel, tapi keduanya menghilang dalam sekejap. Padahal di sana jelas tidak ada pintu keluar. Tidak ada jalan keluar, ia pun berlari ke balkon. Dan fragmen logam yang ingin dijualnya tadi, ditemukan barusan oleh si pelayan wanita. Kasus ini diselidiki oleh seorang detektif USA, Brian, bersama dengan detektif GBR Nora. Namun ada berapa banyak serpihan logam itu di muka bumi? Tidak ada yang tahu pasti. Yang mereka tahu adalah logam ini sangat berbahaya, dan memiliki kekuatan khusus. Sementara itu, seorang ibu sedang mengendarai mobil membawa anaknya. Namun ekspresi si anak terlihat datar, sambil menggenggam mainannya. Tiba-tiba darah mengalir dari mata si ibu. Lalu mobil perlahan pun berhenti. Sang ibu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda ia masih hidup. Si anak berjalan ke depan mobil, mengeluarkan ibunya dari kursi mobil. Hal aneh pun terjadi. Mayat ibunya melayang di atas jalan, bergerak perlahan menjauhi si anak. Ketika Brian tiba di tempat, wanita itu masih saja terapung. Namun Nora menyadari, wanita itu tidak bergerak sesuai dengan arah mata angin. Brian kemudian melepaskan baju si wanita yang tersangkut. Mayatnya lanjut bergerak, dan mereka mengikutinya. Setelah melewati gundukan tanah, mata mereka dibuat tercengang. Ternyata ada 3 mayat lainnya melayang-layang di udara, yang sekarang menjadi 4. Apakah ini karena ulah permainan mahjong? Karena itu, Brian membawa pulang beberapa mayat itu. Mereka mengundang seorang dokter ahli. Namun dokter itu berkata, "Aku tidak punya mahjong." Mendengar kabar itu, mata si wanita seketika terbuka. Setelah meneliti, dokter itu menyadari, meski jantung mereka tidak berdetak, tapi sel dan bagian otak besar mereka masih bekerja. Dan seperti ada yang mengambil tenaga dari tubuh mereka. Jika dilanjutkan, maka wanita itu bisa meninggal. Detektif Brian melihat rekaman pengawas. Wanita itu terlihat sedang berada di SPBU. Di mobil juga ada seorang anak. Namun hasil dari investigasi mengatakan, bahwa wanita ini tidak memiliki anak. Setelah kejadian ini, sang anak pun menghilang. Kemudian, Brian menghubungi semua keluarga si bocah. Namun, tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Mereka mendatangi rumah anak itu. Rumahnya kosong. Mereka melihat ke sekeliling rumah, lalu menemukan korban yang merupakan seorang nenek. Menjadi korban sama seperti yang lain, melayang di udara. Kemudian Brian masuk menuju hutan. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sana terdapat setumpuk kepingan logam bekas. Sebelumnya tumpukan seperti ini pernah ditemukan di sebuah danau, membuat air di sungai itu menguap hingga kering. Mereka masuk ke rumah lagi, melihat foto di dinding. Di dalamnya adalah anak pria yang ada di SPBU tadi. Namun dalam foto itu masih ada seorang anak perempuan, yang merupakan kakak dari si anak itu. Kemudian Nora menelepon si anak perempuan itu, dan berkata bahwa adiknya menghilang. Sang kakak sangat terkejut mendengarnya. Adiknya itu bernama Kellen, meninggal 7 bulan lalu karena kecelakaan mobil, dan dikremasi. Lalu, apakah anak yang ada di kamera tadi adalah sebuah hantu? Di waktu yang sama, anak itu muncul lagi di dekat SPBU. Seorang wanita melihatnya, bertanya apakah si anak perlu bantuan. Anak itu diam. Ia seperti memiliki berbagai kemampuan ajaib. Wanita itu membawa si anak pergi naik mobil. Di mobil, anak itu memanggil si wanita dengan sebutan mama. Dan wanita itu juga menganggap bahwa dirinya adalah ibu dari si anak. Namun jalan tol yang mereka lalui, di sanalah kecelakaan mobil yang dialami anak itu terjadi. Sementara itu, Nora berdiri di sekitar tumpukan tulang belulang, meraba sebuah dandelion yang sedang melayang. Kemudian ia teringat almarhumah ibunya. Dan saat itu juga, jasad melayang yang berada di laboratorium itu tiba-tiba serentak berteriak, memanggil nama, Jiranda, Jiranda, Jiranda. Dan nama itu adalah ibu dari Nora. Itu adalah nama ibuku. Nora dan Brian menebak.
Mayat ini dan tumpukan bekas tubuh manusia tadi memiliki hubungan dalam alam sadar. Ketika ibu si anak melihat kepingan logam di sekitar rumahnya, karena ia sangat merindukan anaknya, ia pun berhalusinasi melihat anaknya. Namun semua itu tidak nyata, hanya bisa menyerap energi keluarganya dan energi orang lain untuk bertahan hidup. Mereka juga menemukan sebuah clue penting. Orang-orang ini semuanya dibunuh di sekitar SPBU. Dan disinilah tempat si anak mengalami kecelakaan mobil. Brian bergegas menuju SPBU itu. Saat itu si wanita telah hilang ingatan dan menganggap bahwa si bocah merupakan putranya. Bagaimanapun Brian menasihatinya, tak ada gunanya lagi. Kemudian, mata wanita itu mengeluarkan darah lagi. Tubuhnya juga melayang di atas lantai. Sementara itu, Nora melihat sosok anak itu di dalam mobil. "Siapa namamu?" "Kellen." "Kau bukanlah Kellen. Dan kau tidak pantas berada di sini. Aku ingin di sini." Kemudian ia pergi bersama anak itu. Brian mengetahui, sasaran selanjutnya dari anak itu untuk diambil energinya adalah Nora. Karena anak itu adalah hasil sebuah halusinasi yang dialami oleh ibunya. Jika dapat menyadarkan ibunya, mungkin ia dapat menyelamatkan semua orang. Brian menemui kakak dari anak itu, menyuruhnya agar berbicara dengan ibunya. Sementara itu, si anak membawa Nora pergi ke tempat kecelakaan mobil kala itu. Saat itu juga, teriakan si kakak sukses membuat ibunya tersentuh. Dan ibunya pun berhasil siuman. Seketika orang-orang tadi pun siuman kembali. Anak yang berada di samping Nora juga tiba-tiba menghilang. Ia pun terbebas dari bencana. Dan saat itu juga, dua orang pedagang misterius di hotel tadi datang kembali ke tempat tumpukan serpihan itu. Setelah ketahuan oleh polisi, mereka menelan sebuah pil, seketika berpindah ke bawah jembatan. Namun salah satu dari mereka tersangkut di tiang jembatan. Rekannya pun membunuhnya. Kemudian Brian datang ke tempat kejadian dan membawa jasad itu ke markas polisi untuk dikenali identitasnya. Polisi mengatakan bahwa ia adalah seorang tentara khusus yang diberhentikan Nora dan memiliki hubungan yang akrab. Mereka muncul di bandara bersama. Orang ini adalah ayah Nora dengan seorang astronom. Namun dia sudah meninggal sebelumnya. Masalah menjadi tambah runyam. Dan kepingan misterius tadi adalah karena 3 tahun sebelumnya ada sebuah pesawat alien yang mengalami insiden di luar angkasa. Serpihan pesawat itu sebagian besar jatuh ke bumi. Serpihan itu menyimpan kekuatan misterius. Dan saat yang bersamaan, di belahan bumi lainnya, kejadian aneh ini terus terjadi. Ini adalah episode pertama dari film fiksi sains Amerika, Debris. Di dalamnya, terdapat kejadian di luar hukum alam yang tidak dapat dipecahkan oleh Newton sekalipun. Keberlanjutan ceritanya masih ditunggu. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like dan follow. Sampai berjumpa di trailer selanjutnya.